Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Yoga Pangestu dengan NIM 2016010112. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal regresi berganda. Yang mana di sini kita tahu bahwa jumlah n atau jumlah keseluruhan n yaitu 10. Jumlah y atau jumlah keseluruhan dari y atau sigma y itu 141,6, sehingga didapatkan y bar sama dengan 14,16. Untuk x2, sigma x2 didapatkan yaitu 819, sehingga x bar 2 yaitu 81,9. Untuk x3 didapatkan sigma x3 yaitu 70,5, sehingga didapatkan x bar 3-nya yaitu 7,05. Untuk nilai y didapatkan dari nilai y dikurang dari y bar, yang mana 5,5 dikurang 14,16, maka hasilnya itu min 8,66. Begitu seterusnya, sehingga jumlah atau sigma y1-nya itu 0. Untuk x2 didapatkan dari hasil x2 dikurang x bar 2, mana nilai x2 yaitu 21 dikurang dari 81,9, maka hasilnya min 60,9. Begitu seterusnya, sehingga mendapatkan hasil sigma x2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk nilai x3 didapatkan dari x3 dikurang x bar 3. Nilai dari x3 itu 16 dikurang 7,05, maka hasilnya 8,95. Begitu seterusnya sampai bawah, sehingga didapatkan sigma x3-nya itu 0. Selanjutnya untuk nilai y1 kuadrat, yang mana nilai y1 dikuadratkan, nilai min 8,66 dikuadratkan, hasilnya 74,99. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan sigma y1 kuadrat yaitu 476,09. Untuk x2 kuadrat, yang mana nilai x2 dikuadratkan, itu nilai dari min 60,9 dikuadratkan menjadi 3098,8. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan sigma x2 kuadrat yaitu 26.702,9. Untuk nilai x2 kuadrat, yang mana nilai x3 kuadrat diambil dari nilai x3 yang dikuadratkan, mana nilai 8,95 dikuadratkan, hasilnya 80,10. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan nilai sigma x3 kuadrat yaitu 192,20. Lanjut untuk nilai y1 x2, yang mana nilai y1 dikali nilai x2, maka di hasilnya itu 527,39. Begitu seterusnya sampai didapatkan hasil sigma y1 x2 yaitu 3.437,90. Selanjutnya untuk nilai y1 x3 didapatkan dari nilai y1 dikali x3, mana nilai y1 min 8,66 dikali 8,95, hasilnya min 77,5. Begitu seterusnya, sehingga mendapatkan hasil sigma y1 x3 yaitu min 266,06. Selanjutnya untuk nilai x2
X3 didapatkan dari nilai X2 dikali X3, yaitu min 60,9 dikali 8,95, maka hasilnya min 545,05. Begitu seterusnya, sehingga dijumlahkan kita mendapatkan nilai sigma X2 X3 yaitu min 11.917,43. Baiklah, untuk soal pertama yaitu mencari nilai dari beta head 2 dan nilai dari beta head 3. Untuk mencari beta head 2 diperlukan rumus yaitu sigma X2 Y1 dikali sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 dikurang sigma X3 Y1 per sigma X2 kuadrat dikali sigma X3 kuadrat dikurang jumlah dari nilai dari sigma X2 X3 kuadrat. Ya, yang mana dari yang telah dicari tadi bahwa didapatkan bahwa sigma X2 Y1 yaitu 300 yaitu 3437,9. Maka kita buat di sini 300 masukkan nilainya yaitu 3437,92 dan sigma X3 kuadrat yaitu 192,20 dikurang nilai dari X2 X3 yaitu min 1956,43 dan dikali sigma dari nilai dari sigma X3 Y1 yaitu min 266,06 per nilai dari X2 kuadrat sigma X2 kuadrat yaitu 26.702,9 dan X3 sigma X3 kuadratnya itu 1920 kurang nilai dari sigma X2 X3 yaitu min 1917,43. Setelah dihitung maka dihasilkan nilainya yaitu nilai dari beta head 2 yaitu 0,1034. Lanjut untuk beta head 3, untuk mencari beta head 3 dengan rumus yaitu sigma X3 Y1 dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 X3 dikurang sigma X2 Y1 per sigma X2 kuadrat dikali sigma X3 kuadrat dan sigma X2 X3 kuadrat. Kita tinggal memasukkan nilainya saja yang telah kita cari dari tabel. Itu nilai X3 2006, ini nilai ini, itu ini, nilai ini. Maka dengan dihitung semuanya maka didapatkan hasil yaitu 0,3521. Untuk mencari nilai beta head 1 sendiri yaitu Y bar dikurang beta head 2 X bar 2 dikurang beta head 3 dikali X bar 3. Kita masukkan datanya yang telah ada di tabel yaitu nilai Y bar yaitu 14,16 dikurang 0,1034 dikali 81,9 dikurang 0,3521 dikali 7,05. Kita turunkan 14,16 maka hasil ini itu ya 8,46846 ditambah hasil dari perkalian ini itu 2,4 itu
24,82305. Untuk soal nomor 2 itu mencari nilai R2 kuadrat, itu dengan beta head 2 dikali sigma X2 Y1 ditambah beta head 3 dikali sigma 3 Y1 per sigma Y1 kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Nilai dari beta head 2 itu 0,134, nilai sigma dari sigma X2 Y1 itu 3437,92, begitu seterusnya, sehingga setelah dihitung maka dihasilkan nilai R2 yaitu 0,9434. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu mencari varian sistem varian error dari sigma X plus 2, yaitu dengan mensubstitusi nilai sigma Y1 kuadrat dan nilai R, maka diperoleh sigma EI sama dengan sigma Y1 kuadrat dikali dari 1 kurang R, dikali dari hasil dari 1 dikurang nilai R, maka dimasukkan nilainya 476,09 dikali 1 dikurang 0,9434, maka hasilnya itu 26,9466, sehingga nilai sigma X plus 2 yaitu 26,9466 dibagi 10,3, maka hasilnya itu 3,8495. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu mencari standar error dari varian beta head 2 dan beta head 3. Untuk varian beta head 2 yaitu dengan mencari dengan rumus sigma X2 dikali sigma X3 kuadrat per sigma X2 kuadrat dikali sigma X3 kuadrat dikali nilai dari sigma X2 X3 dikuadratkan. Dimasukkan nilai-nilainya, maka setelah dihitung hasilnya 0,00050, sehingga standar error beta head 2 sama dengan akar dari 0,00050 sama dengan 0,0223. Sementara untuk varian beta head 3 itu dicari dengan sigma X dengan cara mengkalikan sigma X2 dikali sigma X2 kuadrat per sigma X2 kuadrat dikali sigma X3 kuadrat dikurang nilai dari sigma X2 X3 yang dikuadratkan. Kita masukkan nilai-nilainya, maka dihasilkan 0,0706, sehingga standar error beta head 3 yaitu akar dari 0,0706 sama dengan 0,2657. Selanjutnya untuk soal yang kelima atau soal terakhir itu hasil-hasil dari regresi. Y bar sama dengan beta head 1 sama ditambah beta head 2 X2 ditambah beta head 3 X3 sama dengan 3,02092 ditambah 0,1034 0,3521 X3. Standar errornya 0,257, sehingga dapat dibuat penaksiran dari regresi tersebut adalah jika X2 dan X3 mempunyai nilai 0, maka nilai rata nilai pengeluaran untuk pakaian adalah negatif, sehingga koefisien regresi X2 adalah 0,0
1024. Ini berarti bahwa kenaikan pengeluaran total, misalnya 1000 dengan anggapan variabel-variabel lain tetap dan akan diikuti oleh kenaikan neraca pengeluaran untuk pakaian sebesar 1034. Dengan kata lain, kecenderungan marginal untuk menambah pakaian sektor 0,34 atau 34%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.